أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita buat Nabi yang agung, khatamul anbiya wal mursalin, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaat bagi kita semua tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus tentunya buat diri pribadi khatib yang punya lisan, karena seringkali ucapan tidak sama dengan perbuatan, seringkali ucapan tidak sebanding dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui khutbah yang singkat ini, izinkan khatib membaca satu firman Allah, sepotong firman Allah dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk Allah
yang paling mulia dan paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kesempurnaan ciptaan Allah terhadap makhluk yang bernama manusia dapat kita lihat dari susunan struktur tubuh manusia itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia dengan bermacam ragam perangkat, mulai dari jasmaninya, rohaninya, panca inderanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri, yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, melengkapi manusia dengan akal. Diharapkan manusia dengan akal tersebut mampu mengeksploitasi sumber daya alam yang Allah sediakan di muka bumi ini. Dengan akal tersebut, Allah mengharapkan manusia menjadi khalifah di permukaan bumi ini, menjadi pemakmur di muka bumi ini. Namun apa yang terjadi, ayuhal mustami'un al-kiram, dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerah tersebut itu pula manusia terkadang melakukan kehancuran di muka bumi ini. Zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bahkan kalau kita mau melihat orang-orang yang hari ini mendekam di balik jeruji, itu bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka adalah manusia-manusia terdidik. Mereka adalah manusia-manusia terpelajar, memiliki pendidikan tinggi, mulai dari pendidikan dalam negeri sampai ke luar negeri. Bodohkah mereka? Tidak. Allah anugerahkan kepada mereka akal, tapi akal tersebut mereka gunakan untuk melakukan kejahatan di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia hati, qalbu dalam bahasa agama. Dengan hati itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan manusia mampu menjadi manusia yang baik, mampu menimbang, merasa, meneroka, meneraja apa yang baik, apa yang benar. Kenapa? Karena hati adalah merupakan raja dalam kerajaan tubuh. Apabila hati itu baik, maka akan baik pula anggota tubuh yang lain. Sebaliknya, apabila hati jelek, hati kotor, maka yang meluncur dari lisan kita, yang meluncur dari perkataan kita, cacian, makian, karena ini adalah merupakan gambaran dari hati seorang anak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah? Yang paling banyak penduduk neraka itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa demikian? Karena mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah anugerahkan kepada mereka hati, namun hati tersebut tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati tersebut tidak mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang hari ini punya hati
memiliki kepedulian sama sekali kepada orang-orang yang tidak punya. Punya hati tapi mati hatinya. Punya hati tapi tidak mampu merasakan getaran-getaran kesusahan saudara-saudara yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan orang yang menempatkan dunia di dalam hatinya akan membuat dirinya takut berpisah dengan keindahan dunia ini. Kenapa? Karena hatinya memiliki penyakit hubbud dunia. Dunia tertanam dalam diri hatinya. Padahal seharusnya dunia itu harus berada di genggaman tangannya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita akan berpisah dengan apa yang kita miliki hari ini. Kita akan berpisah dengan jabatan. Setinggi apapun jabatan kita, presiden sekalipun, sampai pada batas waktunya harus rela melepaskan jabatannya. Jangan minta tambah lagi. Gubernur demikian juga, bupati demikian juga. Setinggi apapun jabatan kita hari ini, sampai pada waktunya kita harus rela menanggalkan jabatan tersebut. Tetapi tatkala semuanya itu kita letak di hati kita, maka kita akan risau, ketakutan tatkala kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu sendiri. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan kepada kita mata yang seyogyanya mata itu kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah, merenung apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga dengan demikian timbul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, hakul yakin bahwa bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah mengingatkan kita ayuhal muslimun al-kiram, pada pergantian siang dan malam, pada penciptaan langit dan bumi ini, kata Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liulil albab, orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, natik, yang mampu berpikir. Siapa itu ulil albab? Allah melanjutkan, orang-orang yang dikatakan ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang katanya berakal itu adalah orang-orang yang selalu ingat akan Allah. Tatkala ia berdiri, tatkala ia duduk, tatkala ia berbaring, harus selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu dan senantiasa kita zikrullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan mata kita ini bukan hanya sekedar untuk melihat ciptaan Allah, tapi melihat apa-apa yang tersirat di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya mata mampu melihat tapi tidak mampu meresapi, merenungi apa yang Allah ciptakan itu sendiri. Selanjutnya, walahum azanun la yasma'una biha. Allah ciptakan telinga bagi kita untuk mendengar kalam-kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Jauh daripada itu adalah Allah ciptakan telinga bagi kita untuk mendengar keluh kesah orang lain, mendengar penderitaan orang lain, mendengar rintihan saudara-saudara kita sendiri. Ini guna telinga kita itu. Jangan sampai kita punya telinga tapi kita tidak mampu mendengar. Jangan sampai kita punya telinga tapi kita tidak peduli dengan orang lain, cuek, acuh kepada orang lain. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall.
Orang yang seperti itu kata Allah lebih hina dari hewan yang melata. Orang yang tidak mampu menggunakan hatinya, penglihatannya, pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina, lebih sesat dari hewan yang melata. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sisa-sisa hayat kita, di sisa umur pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebalik makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika anugerah ini, anugerah yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita jadikan sebagai jambatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba Allah yang abdan syakura. Tapi sebaliknya, jika anugerah yang Allah berikan kepada kita ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita hamba Allah yang kufur nikmat. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.